وأرتقي حبها من غير يفتري كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منها. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan hanya sekedar nabi, tapi beliau juga raja yang terkaya yang pernah ada di atas muka bumi. Tapi tahukah Anda sebenarnya dari mana asal-usul kehebatan, kekayaan, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, benar, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jawaban Anda adalah dari Allah Subhanahu wa taala, betul. Sesimpel itulah jawabannya. Kalau begitu, ya kita udahin aja. Cukup sekian saja videonya karena jawabannya sudah saya berikan. Maaf, bercanda, nggak begitu juga ya. Jadi begini, memang betul semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hukum sebab dan akibat. Ada kekayaan tentu ada sumbernya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam berasal dari warisan Nabi Daud alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengetahuan tentang suara-suara burung, dan kami diberikan segala sesuatu. Sesungguhnya semua itu benar-benar sesuatu karunia yang nyata. Surat An-Naml ayat 16. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan Daud. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mendapatkan warisan dari ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam berupa kerajaan yang sangat besar dan juga kekuasaan yang hebat. Kemudian beliau berkata kepada manusia bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah membanggakan itu semua dari ayahnya, itu semua hasil kerja ayahnya, itu semua adalah hasil kerja keras dari Daud. Tidak pernah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu beliau syukuri. Bukan hanya sekedar kerajaan, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberikan pengetahuan dan juga wahyu serta kemampuan untuk mengendalikan bangsa jin dan juga para hewan. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi 3 pilihan antara harta, kerajaan atau ilmu. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memilih untuk mengambil ilmu. Beliau telah mengabaikan harta dan juga kekuasaan. Sebab harta bisa saja habis jika tidak dikelola dengan baik. Kekuasaan juga bisa hancur jika salah dalam pengelolaannya. Tetapi ilmu, justru sebuah kerajaan akan eksis jika rajanya mempunyai ilmu, dan harta tidak akan lenyap jika diiringi dengan ilmu. Pilihan Nabi Sulaiman alaihissalam ini menunjukkan bahwa sebenarnya sumber dari segala hal yang beliau miliki adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, beliau mampu menjadikan negaranya tidak tertandingi. Beliau mampu mengatur segala urusan-urusan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Hal ini juga menjadi sebuah perhatian bagi kita bersama. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin untuk bangsa kita tahun depan ya. Setidaknya bagi kita semuanya untuk memilih pemimpin bukan berdasarkan etnisnya atau suku bangsanya, tidak. Tetapi yang harusnya kita lihat adalah ketika melihat sosok pemimpin yang kita lihat dari kacamata agama dan juga pengetahuan yang dia miliki. Sebab jika kita benar dalam memilih, tentunya kejayaan akan kita rasakan selama 5 tahun mendatang. Dan jika kita salah memilih, maka kesengsaraan juga akan kita rasakan 5 tahun mendatang. Nah, kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau diberikan sebuah kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun, baik sebelum maupun sesudah beliau. Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi firli wahabali mulkal la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku
dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun setelahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Nah, inilah doa Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam doa ini Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita semua, jika kita yakin, jika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah segala sesuatu, bahkan yang mungkin menurut kita tidak masuk akal, tidak mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mungkin, akan jadikan itu kenyataan. Ya tentunya dalam hal batas kewajaran dan dalam batas yang logis ya. Kalau tidak logis ya aneh juga gitu. Ya kalau misalkan kita berdoa supaya diberikan kekuatan seperti Superman atau Spiderman, ya tentunya itu kan nggak logis. Tapi jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lain yang masih logis, meskipun tampaknya mustahil, tentu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita itu berdoa dengan bermain-main, tetapi berdoalah dengan serius, dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segalanya tanpa ragu-ragu. Apa yang jadi hajat kita, tanyakan dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jika kita berdoa meminta surga, maka kita harus meminta surga Firdaus. Kenapa seperti itu? Sebab jika kita tidak mendapatkan surga Firdaus, masih ada surga di bawahnya yang bisa kita dapatkan. Tetapi jika kita mintanya nanggung, mintanya main-main, misalkan kita berdoa, ya Allah saya minta surga, walaupun cuma di emperan surga saja ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, yang penting saya di surga. Ini doa yang main-main. Oleh Rasulullah dikatakan seperti itu, seolah-olah tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu milik Allah, maka mintalah kepada Allah sesuatu yang layak. Ya kalau kita misalkan mintanya tadi di emperan surga, nah kalau kita nggak dapat emperan surga, terus gimana? Masuk neraka gitu kan, nggak etis. Ya jadi itulah doa, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Seorang muslim menjadikan doa sebagai senjatanya, sebagai kekuatan yang akan membuat dia kuat di dunia ini. Apapun yang dia inginkan, maka hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Karena dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan segala sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, itu bisa menjadi mungkin. Yang menurut kita mustahil menjadi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.